Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lita Putri Ayu Lestari, selaku moderator yang akan membantu berlangsungnya kuliah temu pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mariatul Kiptiah, spesialis farmasi rumah sakit, yang telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan beliau. Dan tentunya rekan-rekan yang semangat mengikuti pada kuliah tamu pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pemaparan materi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan foto bersama. Pemaparan materi dan diskusi akan dilaksanakan selama kurang lebih selama 2 jam. Teman-teman diharapkan on-cam selama acara berlangsung, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang bisa disampaikan pada sesi diskusi, dapat dilakukan dengan cara raise hand dan kemudian akan saya persilahkan unmute. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi dapat dimulai. Kepada Ibu Apoteker Mariatul Kiptiah, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Lita ya, selaku moderator pada kuliah tamu pagi ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi kami juga mohon maaf lahir dan batin begitu ya. Jadi karena ini memang masih suasana Lebaran ya. Ini kalau boleh tahu ini posisi masing-masing ini masih di rumah masing-masing atau sudah di Jember nih? Masih di rumah, Bu. Oh, masih di rumah ya. Saya juga masih di Kapan rumah. ini? Baliknya kapan ini? Kebetulan saya hari ini, Bu, nanti. Ya, karena pada waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu itu Bu Ika menyampaikan sebenarnya perkuliahan sudah jalan offline ya. Tapi karena mungkin ini masih suasana Lebaran, belum pada balik, jadi masih diberi kesempatan online. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih senang offline gitu ya, sehingga bisa langsung berinteraksi. Oke, baik, saya share screen dulu ya. Ya, sudah nampak? Sudah, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, karena biasanya kalau Bu Ika moderatornya, Bu Ika yang memperkenalkan gitu ya. Tadi disebutkan dipanggil oleh Mbak Lita, Ibu Mariatul ya. Nama lengkap saya memang Mariatul Kiptia, tapi panggilan akrabnya itu Bu Kipti ya. Jadi kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo nyari Bu Kipti itu pasti tertuju ke saya. Karena panggilan Kipti itu 1001 gitu ya. Tapi kalau nama Mariatul Kiptiah bahkan pasien pun banyak itu yang namanya Mariatul Kiptiah. Nah, saya alumni Fakultas Farmasi Unair mulai dari S1, profesi apoteker, juga mengambil prodi spesialis farmasi rumah sakit. Kalau dulu zaman saya itu spesialis farmasi rumah sakit ya, kalau sekarang sudah menjadi magister farmasi klinik. Kemudian saat ini saya sedang mengambil postgraduate untuk program doktoral S3 ilmu farmasi di Unair juga. Ya mohon doanya juga, semoga diberikan kelancaran dan cepat lulus gitu ya. Baru masuk sih, baru masuk mau masuk semester 3 ini. Dan tugas saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ini hanya sebagian saja yang saya cantumkan. Kalau dicantumkan semua, itu bisa beberapa slide gitu ya. Nanti menjelaskan CV enggak selesai-selesai itu ya.
Jadi saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo masih sebagai staf instalasi farmasi, dan unit tugas utama saya sebagai penanggung jawab unit pelayanan farmasi di Irna Anak, ya, instalasi rawat inap anak, dan ruang isolasi khusus COVID. Nah, COVID ini kenapa masuk dalam ranah lingkup tempat kami? Karena ruangannya itu berdekatan dengan rawat inap anak, sehingga pelayanan farmasinya gabung di sana. Kemarin kita sempat relax ya, ini mulai naik lagi kasusnya. Jadi per kemarin itu yang kita rawat sudah mencapai 50 pasien. Belum lagi yang dirawat di IGDM ya, IGD menular, ada beberapa kasus berat. Sebenarnya kalau dari fasilitas sarana kita sudah nggak bingung lagi. Karena ruang isolasi khusus tekanan negatif untuk pasien COVID kita banyak. Ya, itu pun juga berkat COVID sebelumnya, sehingga kita membangun ruangan itu. Obat-obatan, alat kesehatan, APD, insya Allah masih tercukupi. Yang jadi masalah ini adalah SDM. Ya, karena dulu pada waktu pandemi, itu kita mendapat bantuan istilahnya tenaga relawan. Begitu. Nah, sekarang tenaga relawannya sudah pulang, COVID-nya datang lagi. Ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi. Kemudian kami juga terlibat di instalasi farmasi, kami dipercaya sebagai koordinator penjaminan mutu untuk pelayanan farmasi. Kemudian, nah ini yang juga cukup menyibukkan kegiatan kami, ya. Jadi di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu ada komite pengendalian resistensi antimikroba, dan ini sebenarnya tidak hanya program rumah sakit, tapi juga program nasional. Dan kami di Kementerian Nasional saat ini juga masih dipercaya sebagai Sekretaris Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang melekat di Kementerian Kesehatan. Kemudian juga kami telah membentuk Pusat Resistensi Antimikroba Indonesia, karena ini untuk menaungi organisasi ini, untuk menaungi multidisiplin ilmu, begitu. Karena kalau biasanya di rumah sakit tidak menjabat sebagai komite, kemudian sudah lepas begitu ya. Tapi di sini menampung nanti siapapun yang mempunyai keinginan dan perjuangan untuk mengendalikan resistensi antimikroba, itu kita tampung di situ. Baik itu dari sisi pendidikan, pelayanan, penelitian, begitu. Kemudian ini juga peran yang baru ya, agen perubahan, agent of change. Jadi dengan adanya Permenpan yang baru, reformasi birokrasi, setiap institusi dimanapun berada itu harus membuat perubahan-perubahan untuk lebih baik. Ya, baik itu dari sisi manapun, dari sisi birokrasinya, dari sisi manajemen secara keseluruhan, dari sisi pelayanan. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan, dan di situ ada parameter indikatornya. Outputnya apa? Adalah suatu inovasi. Jadi apa yang sudah Anda lakukan? Inovasi apa? Dari apa menjadi apa? Nah, ini yang ya kami membantu bersama-sama dengan tim untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanannya. Maaf, ini kalau ada suara yang bocor bisa di-unmute ya Mbak Lita ya, di-mute ya. Kemudian beberapa training atau meeting ini sebagian saja yang kami sampaikan. Kalau training-training nasional sih sudah tidak terhitung ya. Bahkan sertifikatnya sampai bingung itu ya kadang. Tapi beberapa training internasional tentunya ini karena kami bersama KPRA, Sutom ini dulu yang ikut melahirkan tentang program pengendalian resistensi antimikroba, sehingga kami masih
antusias sekali mengikuti perkembangan-perkembangan di internasional terkait resistensi antimikroba ini. Dan organisasi profesi juga selain kami aktif di HISFARSI, Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit, baik itu pusat maupun daerah ya untuk Jawa Timur, juga ini mulai dilibatkan di pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian juga member secara internasional, ini juga selalu kami ikuti. Enaknya kalau jadi member itu kan kalau ada hal-hal baru, kita selalu mendapat email, mendapat pemberitahuan ya. Kalau ada event-event kita juga terlibat, bahkan bisa sharing knowledge begitu. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin November ini kami masuk dalam nakes teladan begitu ya. Ini juga tidak kami sangka gitu, karena diusulkan seleksi di rumah sakit tingkat provinsi dan alhamdulillah berhasil juga di tingkat nasional. Jadi semuanya ini saya kira pengalaman berharga yang kesempatan itu tidak akan datang 2 kali gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan ya sudah, bismillah, nawaitu, yang penting kita tidak punya tujuan-tujuan yang negatif, kita ikuti saja jalannya proses-proses ini. Nah, itu yang membuat kita makin termotivasi ya. Baik, sesuai materi yang disampaikan, jadi kita akan membahas ini ya tentang apa sih pharmaceutical care, bagaimana mengatur manajemen terapi di rumah sakit. Yang penting adalah peran apoteker itu di mana gitu ya. Mungkin Anda sudah mendapatkan materi tentang pharmaceutical care ya secara umum, tetapi aplikasi praktisnya di rumah sakit seperti apa? Nah, itu yang barangkali perlunya kuliah tamu seperti ini ya. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak cerita tentang pengalaman seperti itu yang kami lakukan ya. Oke. Nah, pharmaceutical care ini kalau kita lihat definisi dari Hepler-Strand itu adalah suatu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh profesi farmasis yang bertanggung jawab di dalam terapi obat atau manajemen obat dengan tujuan, nah ini yang penting, quality of life dari pasien. Jadi bagaimana obat itu disiapkan, diberikan, dan diawasi sehingga memberikan manfaat kan ya. Jadi jangan sampai dengan diberikan obat malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu dalam istilah kita mengenal dengan medication error. Nah, di dalam pharmaceutical care di sini ada 3 unsur utama sebenarnya ya. Yang pertama adalah kita sebagai apoteker itu memberikan pelayanan secara profesional kepada pasien ya. Kemudian ada interaksi di situ. Baik itu interaksi langsung tidak langsung dengan pasien, keluarga pasien ya. Tentunya di sini ada rasa kepedulian. Makanya care gitu. Oke. Dan yang terakhir di sini pasti ada suatu interaksi, komunikasi, kolaborasi antar tenaga kesehatan yang lain, terutama dokter, perawat, ya, ahli gizi. Kita tidak bisa terlepas bekerja sama, komunikasi dengan beliau-beliau. Ya. Nah, jadi dalam healthcare collaboration itu kalau kita di rumah sakit, peran pertama adalah medical care, yaitu pelayanan medis. Ini diperankan oleh dokter. Kemudian bagaimana asuhan keperawatan atau nursing care-nya? Ini diperankan oleh teman-teman perawat. Lalu bagaimana pelayanan gizinya? Karena kalau seseorang itu sakit, itu tidak cukup dengan didiagnosis, dianamnesis, kemudian terapinya apa, ya.
Tetapi yang menjadi dasar itu bagaimana status gizinya. Karena status gizi ini sangat berpengaruh pada proses kecepatan penyembuhan pasien dan juga berpengaruh pada efektivitas pengobatan. Seringkali kita condong obatnya gitu ya. Tetapi pasien ini apalagi seperti kami yang di area anak ya. Pasien dengan gizi buruk ya, apalagi sekarang sampai diangkat sebagai program stunting ya. Nah, jadi ini harus diperbaiki fundamental seperti ini. Makanya peran-peran teman-teman dari gizi ini juga sangat diperlukan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah peran kita dalam memberikan layanan asuhan kefarmasian. Nah, itulah yang disebut dengan pharmaceutical care. Ya. Nah, apa sih sebenarnya peran farmasis di dalam healthcare system? Ya. Ini dulu pernah dibahas berkali-kali di tingkat internasional. Ya. Jadi kita punya banyak kemampuan sebenarnya, banyak skill yang harus kita pelajari, kita miliki dan kita terapkan. Ya, mulai dari regulatory skill, managerial skill, professional skill, bahkan sampai human relationship skill dan epidemiology skill. Jadi ini suatu skill atau kemampuan yang harus kita miliki dan ini yang nanti kita terapkan di dalam regulatory skill. Makanya kalau ada regulasi-regulasi, kebijakan, panduan, terutama terkait dengan pelayanan farmasi, itu kita harus aware begitu ya. Harus tahu, harus mempelajari isinya dan memahami. Kemudian regulasi itu kita terapkan di dalam pekerjaan kita. Kalau di rumah sakit contohnya kita masuk dalam tim KFT, tadi ya termasuk saya itu juga anggota tim KFT. Jadi komite farmasi dan terapi di situ adalah suatu wadah komite rumah sakit yang membantu manajemen, membantu direktur rumah sakit untuk menyusun regulasi-regulasi terkait pengobatan. Ya. Jadi itu tidak hanya obat tapi juga termasuk alat kesehatan. Ya, di situ kita menyusun formularium rumah sakit, kemudian kebijakan terkait misalnya penggunaan albumin, ya, analgesik, semuanya. Karena ada obat-obat itu yang kita mengacu pada formularium nasional, tetapi karena seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo, ini rumah sakit rujukan, kalau hanya mengacu pada Fornas, maka banyak pasien yang tidak bisa kita obati. Kenapa? Karena contoh di Sutomo ini sebagai top referral, rujukan utama untuk Provinsi Jawa Timur dan juga rujukan nasional untuk Indonesia bagian timur ya. Nah, kalau di rumah sakit lain dia nggak mendapatkan obat, nggak mendapatkan fasilitas tindakan pemeriksaan dan sebagainya, kemudian dirujuk ke Sutomo lah, di Sutomo juga nggak ada. Ya sama aja dengan omdo gitu kan, omong doang. Jadi mau tidak mau formularium rumah sakit itu intinya adalah formularium nasional dan boleh ditambahkan yang tidak masuk dalam formularium nasional. Apalagi kita sebagai rumah sakit pendidikan, ya. Jadi ilmu begitu berkembang. Nah, tetapi nanti harus diatur tata caranya. Ya, jadi tidak mudah dokter asal dia baca jurnal, baca referensi, oh pasien kalau sakit ini obatnya ini. Nggak melihat apakah sediaan itu ada di Indonesia atau tidak, kemudian apakah masuk Fornas atau tidak, lalu harganya mahal atau murah. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi ada persyaratannya, salah satunya adalah PPK. Kalau misalnya seorang dokter atau dalam bagian KSM ya, kelompok medik, staf medik mengajukan suatu terapi baru, maka harus menunjukkan apakah sudah disusun panduan praktek kliniknya atau PPK. Nah, biasanya PPK ini mengacu pada PNPK, ya, Pedoman Nasional Praktek Klinik.
Tapi ini PNPK-nya belum dibuat, ya sudah buat sendiri aja PPK-nya untuk rumah sakit. Nah ini tentunya memang harus dibahas dengan pelayanan medik, dengan komite medik, evidence-nya harus kuat, ya. Jadi memang tidak semudah itu. Misalnya dokter mengusulkan terapi baru. Ini kemarin ikut webinar, ikut simposium di Australia misalnya. Di sana pakai terapi ini. Gini, di sini bisa enggak? Enggak bisa semudah itu. Harus ada kajiannya dulu. Nah, itu nanti tugas dari Komite Farmasi dan Terapi. Nah, apoteker juga terlibat di sana. Ya. Bahkan sebagai sekretaris KFD itu harus kepala instalasi farmasinya. Ya. Nah, kemudian managerial skill. Nah, ini yang kadang kita lemahnya juga di sini. Bagaimana memanage pelayanan farmasi itu. Intinya dokter itu kan begini ya. Kalau misal saya membutuhkan, maka obat harus tersedia dengan tepat waktu, kan begitu. Tapi kalau ada kasus dibutuhkan, ada indikasi, oh obatnya kosong, nah ini sudah nggak benar kan begitu. Akhirnya apa asumsinya? Farmasi ini ngurusin apa? Ngurusin terkait ketersediaan obat saja nggak mampu. Terus bagaimana kita mau mengembangkan farmasi klinik? Bagaimana kita mau mengkaji? Obatnya aja nggak ada kok, gitu ya. Jadi managerial skill ini penting. Bagaimana merencanakan usulan, bagaimana membuat pengadaan yang beberapa teori mungkin sudah diajarkan ya, pakai analisa ABC, pakai Venn, pakai konsumsi ya. Jadi yang sering atau obat-obat yang vital, esensial itu harus tersedia. Tapi yang jarang-jarang yang itu nggak perlu nyetok banyak-banyak kan begitu. Supaya kita bisa memanage persediaan itu first in, first out, ya kan? Jadi jangan sampai nanti di akhir tahun banyak obat alat yang tidak terpakai, akhirnya expired. Nah ini kan juga kerugian yang luar biasa, ya. Jadi selain quality juga quantity. Nah ini memang perlu skill sendiri loh, tidak mudah ternyata ya. Oke. Nah setelah itu, nah ini baru masuk ke professional skill. Bagaimana obat ini terdistribusi dengan tepat, dengan benar. Baik itu pada pasien rawat inap, rawat jalan, kemudian dosisnya, rute pemberiannya, durasinya, ya. Bahkan di dalam proses ini harus ada suatu transfer information, ya, pemberian informasi. Baik itu kepada petugas kesehatan, misalnya kepada dokter. Misalnya obat ini waspada potensial terjadi reaksi A, misalnya itu harus disampaikan. Kemudian cara pemberian. Kalau obat ini, misalnya nih contohnya antibiotik, vancomycin. Vancomycin itu tidak boleh diberikan terlalu cepat, maka itu harus drip, intravena drip minimal 1,5 sampai 2 jam. Nah, itu nanti kita pesankan ke perawat supaya perawat mengatur tetesan dripnya. Nah, kalau terlalu cepat, maka tolong waspada, jangan sampai terjadi Redman syndrome. Nah, itu. Jadi bagaimana cara memberikan, cara memantau, itu kita harus selalu ada informasi ke sana. Nah, cara menyampaikan, cara memberikan rekomendasi, cara mengingatkan, itulah communication skill. Jadi tidak bisa kita, dok ini salah, ini dosisnya kurang, ini kelebihan, gitu ya. Perawatnya juga gitu, mbak ini terlalu cepat mbak, nah, marah mereka. Iki sopo, Anda itu siapa gitu, yang mengurusi pasien itu kami. Itu dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Oleh karena itu, professional skill ini harus diimbangi dengan human relationship skill. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Agar apa yang kita rekomendasikan, ya, apa yang kita sampaikan itu
bisa diterima dengan nyaman begitu, tidak saling bermusuhan. Saya masih mendengar beberapa teman-teman yang sudah praktek farmasi klinik, itu mereka selalu mengeluh. Bu, kalau kita mengingatkan dokter, kok mesti dokter nggak mau dengerin ya? Nah, gitu kan. Apalagi teman-teman perawat. Nah, itu kan sebenarnya salah, Bu. Kayak gitu gimana kalau dibiarkan gitu kan? Kasihan pasiennya mendapat hal yang tidak benar. Nah, sebenarnya tugas kita itu sudah benar, ya. Mengingatkan, menyampaikan, ya, mengkaji lalu menyampaikan, tetapi cara, ya, cara komunikasinya itu yang harus ditata ulang. Karena bagaimanapun dokter, perawat, apoteker, teman-teman gizi itu adalah tenaga kesehatan profesional. Ya. Jadi kita jangan seperti saling menggurui gitu. Bukan hubungannya itu bukan hubungan antara dosen dan mahasiswa, bukan antara guru dan murid, ya. Nah, itu yang harus ditanamkan di situ. Sehingga kita perlu banyak latihan bagaimana menyampaikan informasi baik secara verbal maupun secara tertulis yang tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau begitu enak tersampaikan gitu ya. Jadi kita nggak patah semangat gitu. Sekolah susah-susah gitu, kok kayak ketemu apoteker itu kayak ketemu polisi gitu ya. Karena ini memang benar, kenapa? Karena kita itu misalnya melakukan telaah resep, telaah obat, review, kajian, itu kan pekerjaan siapa sebenarnya? Yang kita kaji itu kan pekerjaan dokter, ya kan? Setelah dokter meresepkan, kan kita review. Ya, kalau misal salah dosis, berarti yang salah menulis dosisnya siapa sebenarnya? Dokter. Nah, gitu. Jadi jujur aja memang kita itu seperti apa namanya? Polisinya para dokter gitu ya. Tapi bagaimana bahwa itu tidak sampai menyinggung profesi lain, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah monitoring. Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi drug use study, adverse drug reaction, ya, therapeutic drug monitoring, ini adalah epidemiology skill. Apakah obat yang sudah direncanakan, diadakan dengan baik, didistribusikan dengan tepat, lalu right patient, right dose, right route, time and duration, kemudian apakah terjadi sesuatu enggak obat ini? Muncul hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak. Misalnya terjadi reaksi alergi atau efek samping, ya. Nah, atau obat ini tidak memberikan efikasi. Nah, ini harus kita lakukan monitor. Ya, monitoring ini memang bersama-sama, tidak hanya tugas apoteker, dokter, perawat, tapi bersama-sama nanti di dalam healthcare team itu kita lakukan monitoring. Dan masing-masing terapi itu kan ada goal terapinya, ada indikator parameter tercapainya atau tidak. Ya, misalnya paracetamol itu apa? Antipiretik. Berarti untuk melakukan bahwa obat paracetamol yang diberikan ini efektif, apa yang perlu dilihat? Suhunya, kan begitu. Jadi dikasih paracetamol kok suhunya nggak turun-turun ya. Goalnya apa? Suhunya harus di bawah 37,5, misalnya 37 gitu ya. Sumber-sumber masih boleh lah gitu ya. Nah, ini kok nggak turun-turun, kenapa nih? Kan gitu. Nah, berarti ini harus dilakukan monitoring bersama, baik dalam proses pengobatan maupun sudah lewat. Seperti drug use study, studi penggunaan obat, itu sudah lewat. Kita ambil data retrospektif, kita lakukan evaluasi. Bagaimana sih penggunaan paracetamol selama ini, selama 3 bulan yang lalu? Nah, itu boleh. Ya, jadi itu adalah salah satu proses monitoring. Nah, kalau kita mengacu pada standar pelayanan farmasi rumah sakit,
di sini sudah diadop sama kan dengan Hepler-Strand tadi, bahwa pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi untuk quality of life, ya, meningkatkan mutu kehidupan pasien, mutu kesehatan pasien. Nah, di dalam drug use process itu ada 10 kegiatan gitu ya. Mulai dari pemilihan. Jadi kalau Anda sering mendapatkan slide ini jujur aja slide ini dulu di-create di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi almarhum Prof. Karyadi, dulu mantan direktur kami, juga almarhum Prof. Wijoseno, dulu juga beliau mantan ketua KFT, beliau yang membuat bagan ini gitu ya, yang menciptakan alur ini. Sekarang sudah dipakai di mana-mana, sehingga yang asli ini siapa dulu yang buat ya gitu. Nah, ini mulai dari pemilihan, perencanaan pengadaan, lalu penyimpanan, penyaluran, ini adalah aspek pengelolaan ya. Kemudian aspek penggunaan, itu bagaimana mulai dokter itu meresepkan, lalu bagaimana teman-teman farmasi melakukan peracikan, kemudian bagaimana saat memberikan itu ada informasi. Kalau langsung kepada pasien ya informasi kepada pasien, tapi yang penggunaan ya. Tapi kalau misal obat itu masih kita serah terimakan ke perawat, ke dokter, maka informasi bisa kepada dokter atau perawat. Lalu pemantauan manfaat dan efek samping tadi. Nah, jadi kalau dari aspek pengelolaan ini yang tadi sudah disebutkan di bagan, ya, pemilihan, makanya harus kita susun itu formularium rumah sakit, ya, Fornas ada, tapi untuk rumah sakit tetap harus menyusun karena barangkali ada tambahan-tambahan tadi sesuai dengan kasus yang masuk ke rumah sakit itu. Lalu perencanaan, pengadaan, dan sebagainya. Ini ya, jadi saya kira kalau materi-materi ini sudah diberikan ya untuk profesi. Sudah diberikan ya Mbak Lita? Iya, Ibu, sudah. Nah, jadi bagaimana metode consumption ya, analisa ABC, Venn itu. Lalu penyimpanan, pendistribusian. Nah, ini yang penting menurut saya ya, karena bagaimana kita bisa menjaga mutu atau quality dari obat dan alat kesehatan itu sebelum diberikan kepada pasien. Kemudian selama diberikan kepada pasien itu juga harus di bawah pemantauan farmasi. Ya. Nah, contohnya ini, bagaimana kita mengatur, mengelola penyimpanan obat-obat khusus. Contohnya obat-obat high alert, ya. Lasa, look alike, sound alike, atau Norum. Nama obat rupa mirip. Nah, kenapa ini menjadi perhatian? Karena kalau ini adalah faktor resiko atau resiko tinggi terjadinya medication error. Ya. Problem terkait pengobatan. Lalu obat-obat kanker, sitostatika, obat narkotik, psikotropik. Ini hal-hal yang menjadi perhatian khusus. Di dalam kita penilaian akreditasi pun, kategori-kategori ini yang menjadi prioritas. Jadi kalau ngecek narkotik, penyimpanannya sudah nggak benar, lemarinya nggak terkunci, jumlahnya nggak cocok, sudah nggak usah menilai yang lain, langsung berhenti, showstopper, nggak lulus gitu. Karena ngurusin ini saja nggak benar, apalagi ngurusin yang lain kan begitu ya. Karena ini menjadi hal yang perhatian khusus. Bukan berarti kalau obat-obat golongan lain itu tidak menjadi perhatian, ya perhatian. Cuman kalau sampai terjadi kesalahan, kelalaian pada kelompok obat ini, maka itu fatal gitu ya. Sehingga ada beberapa contoh-contoh ya obat-obat yang lasa itu, bayangin kalau sudah masuk di rumah sakit, disimpan di apotik atau unit farmasi, apalagi sudah disiapkan di ruangan, pasiennya banyak, perawatnya sedikit, apa nggak bingung gitu.
Kesalahan pengambilan obat itu sudah salah satu risiko juga. Nah, jadi ada kelompok obat-obat high alert ya, di mana obat high alert ini memang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan dan kesalahannya itu serius. Jadi kalau sampai ini terjadi masalah, maka bisa sentinel event. Sentinel event itu bisa pasien itu meninggal atau bahkan sampai cacat gitu. Jadi bahaya banget gitu ya, kelompok-kelompok high alert itu. Nah, apa yang masuk dalam high alert? Sebenarnya lebih banyak dari ini kalau kita lihat referensi di luar dari SMP itu. Tapi kita disarankan sudahlah yang Anda mampu mengelola, mengawasi itu apa gitu. Sehingga kita mengikuti standar nasional. Jadi obat-obat yang termasuk resiko tinggi ya, itu ada seperti natrium bikarbonat, Mg sulfat itu baru dulu tidak masuk. Insulin, semua sediaan insulin itu masuk high alert. Jadi dia resiko tinggi. Kemudian kelompok antikoagulan, narkotik injeksi, sedatif, anestesi, sitostatika injeksi itu semuanya masuk. Ya, lalu ada elektrolit pekat, elektrolit konsentrat, ini juga bahaya. Oleh karena itu obat-obat ini sudah ada tata cara penyimpanannya. Ya, jadi kalau apakah boleh di semua ruangan perawatan harus ada obat ini? Tidak boleh. Sudah ada ketentuannya. Mana yang harus tersedia di unit farmasinya saja, mana yang boleh di ruangan. Contohnya elektrolit konsentrat. Kalau harus tersedia di ruangan, maka harus diencerkan dulu. Tidak boleh pada kondisi pekat, kemudian perawat ngencer-ngencerin sendiri, itu tidak boleh. Karena kalau salah dalam pengenceran, atau terlalu pekat, atau tidak sesuai dengan prosedur, kemudian sampai disuntikkan ke pasien beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya masih PKL juga ya di Sutomo, itu pasiennya sampai meninggal. Karena tadi cara pengoplosan, cara penyuntikan yang tidak sesuai dengan standar. Untuk kelompok elektrolit konsentrat itu bisa sampai pasien itu meninggal. Nah, ini berarti terjadi sentinel ya. Kemudian lasa ini juga bahaya karena seringkali misalnya nih yang gampang ya, diresepkan ceftriaxone, ternyata obat yang terlayani cefotaxime. Nah, itu kesalahan itu bisa salah baca resep atau salah ngambil obat karena nyimpennya berdekatan. Oleh karena itu kalau lasa itu penyimpanannya harus berjauhan dan diberikan label-label seperti ini. Kemudian saat mengambil, saat menyiapkan, saat memberikan itu harus ada double check. Double check itu dilakukan pada saat menerima, menyiapkan maupun memberikan kepada pasien. Jadi tidak boleh misalnya saya yang mengambil obat, saya yang membaca resep, saya yang memberi etiket, saya yang menyerahkan. Itu tidak boleh, harus ada double check. Jadi kalau saya yang menyiapkan, maka harus ada orang lain yang ngecek penyiapan obat yang saya racik tadi sudah benar apa enggak. Nah, itu namanya double check. Ya. Ini kelihatannya itu wah gampang nih, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak mudah, apalagi kalau pasiennya banyak, petugasnya macam-macam gitu ya. Dan ini ada label-label khusus nih. Ada high alert, ada lasa, kalau sitostatika juga ada label ungu seperti ini ya. Belum lagi yang double strength. Double strength itu satu macam obat tapi kekuatannya berbeda-beda. Ada yang 50 mg, ada yang 200 mg, ada yang 1000 mg. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Nah, jadi penyimpanannya khusus, disimpan di lemari yang terpisah. Lalu lemari untuk nyimpannya ini dikasih stiker spotlight merah gitu ya. Nah, kalau untuk obat sitostatika biasanya ada etiket khusus ungu seperti ini ya. Jadi kayak insulin itu harus ditempeli ini high alert gitu. Karena kalau sampai salah nyuntikkan, salah ngambil itu bisa pasien hipoglikemi berat gitu kan. Oke.
termasuk elektrolit konsentrat. Nah, ini juga boleh disimpan di unit farmasi. Nanti kalau pada waktu akan diberikan ke pasien, maka dilakukan dispensing oleh farmasi sehingga masuk ke ruangan itu sudah tidak pekat lagi, sudah encer dan itu sudah tidak masuk elektrolit pekat. Jadi nggak boleh ini disiapkan begitu saja di ruangan gitu. Nanti perawatnya ngoplos sendiri ya, kalau ngoplosnya benar, kalau salah bagaimana? Kemudian ada lagi yang tadi look alike, sound alike, ini juga diberikan stiker LASA, ini biasanya pada saat penyimpanan. Pada saat penyimpanan ada pasangan yang mirip-mirip seperti ini ya. Ini ada hidralazin sama hidroksizin. Nah, itu bayangin. Persis kembar ya. Tempatnya kembar, namanya mirip. Makanya di situ ada Tolman letter. Tolman letter itu ada huruf-huruf yang dibesarin itu ya. Coba tadi. Nah, ini hidralazin. Nah, ini kan hidro oksinya besar. Nah, ini Tolman letter ya. Kemudian yang multiple strength juga begitu. Ada yang diberi kode kalau dosis yang paling tinggi itu warna merah, dosis yang menengah itu kuning, dosis lanjutan itu hijau, yang paling rendah itu putih, misalnya gitu. Ya. Jadi kalau misal 500 mg dan 250, maka dosis yang paling tinggi itu merah. Ya. Dosis yang paling rendah di sini pakai kuning, berarti bawahnya. Kalau ada beberapa lagi, berarti ada hijau, ada putih. Gitu. Memang rada rebek gitu ya, karena ini salah satu program medication safety supaya pengelolaan obat itu aman dulu. Gitu. Nah ini contoh LASA. Ya, nah ini seperti ini, ada yang dikalungkan, ada yang pakai stiker, sembarang macam-macam inovasinya ya. Intinya apa? Kalau seperti ini, perawat mau ngambil, oh ini high alert, saya ngambil udah bener nggak ya? Ini epinefrin apa yang lain gitu kan? Maka dia akan tanya ke temennya, ini bener tak ini epinefrin? Oh ya udah bener, gitu ya, harus double check. Kemudian ada lagi, siapa? Oh, sebentar ya. Tunggu sebentar, Sugono sih. Ya, di rumah lagi ada tamu. Kemudian pengelolaan troli emergensi. Ini juga kalau kita akreditasi itu showstopper kalau enggak benar. Dan pengelolaan emergensi, troli emergensi ini multiprofesi. Dokternya, perawatnya, farmasinya, karena ini juga ada alat-alat kedokteran ya. Seperti apa ini? Di sini ada ambubek, ada defibrilator ya. Dan ini sebenarnya kalau terjadi emergensi, misalnya code blue, itu baru membuka troli ini. Nah, obat-obat yang di laci-laci ini yang bertanggung jawab farmasi ya kita, baik itu apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau dibutuhkan sediaannya kosong, lalu pasien meninggal, maka yang menjadi terdakwa adalah kita ya dari farmasi. Oleh karena itu di sini selalu tersegel, ada segelnya. Dan segel ini ada nomornya. Nanti ditulis siapa yang membuka, kenapa dibuka, nomor segelnya berapa, obat yang diambil apa. Ada pelaporannya. Lalu nanti petugas farmasi dalam waktu cepat ya. Kalau troli emergency ini seharusnya tidak boleh lebih dari 3 jam. Sudah harus ngecek dan terisi lagi, dipenuhi lagi, disegel lagi. Gitu. Dan peletakan troli emergency ini tidak boleh di sembarang tempat ya, harus pada ruangan yang suhunya ini 15-25, kelembabannya juga kurang dari 70. Intinya di ruangan yang ber-AC kan begitu. Karena di sini berisi tentang obat. Pokoknya dimanapun ada lemari obat, ada troli obat, maka harus dibawa, harus di ruangan yang sejuk, di bawah suhu 25 derajat. Ya. Nah ini kalau yang emergency kit, yang tidak ada
alat-alatnya, tetapi berisi obat-obat emergensi. Kemudian ini ada rescue pack ya. Ini kalau misal pasien itu dilakukan pemeriksaan radiologi misalnya, kan pasiennya di bawah itu ya, di bawah digeret, digotong, dipakai ranjangnya itu loh ya. Nah, khawatir nanti di dalam proses pemeriksaan terjadi sesuatu, maka sudah ada obat-obat emergensi. Nah, ini semua pengelolaannya ini di bawah tanggung jawab farmasi. Kemudian sistem distribusi obat. Distribusi obat ini ada individual prescription, ada unit dispensing, whole floor stock. Silakan rumah sakit itu menggunakan yang mana gitu. Intinya bagaimana kita mendistribusikan itu dengan tepat waktu ya dan termonitor dengan baik kan begitu. Dan kalau UDD itu memang kita pilih karena untuk mencegah medication error. Medication error itu bisa duplikasi terapi, bisa kesalahan pemberian etiket, kesalahan peracikan, ya, kemudian kegagalan memberikan obat dan sebagainya. Nah, apa itu unit dose dispensing? Unit dispensing itu di sini adalah pengemasan, ya, pembagian obat di mana obat dan alat itu dikemas dalam bentuk dosis terbagi, disiapkan selama 24 jam. Ada yang istilahnya, kalau itu kan ODD gitu, one daily dose gitu ya, one daily dispensing, tidak apa-apa. Tetapi pada saat menyiapkan 24 jam, itu sudah dikemas mana yang pagi, mana yang siang, mana yang sore, mana yang malam, kan begitu. Ya. Nah, tujuannya memang tadi untuk memudahkan bagi pasien, mengurangi drug-related problem atau medication error, dan mendukung kebijakan satu pintu, dan bisa menghemat biaya karena misal disiapkan dalam waktu sehari. Terus kemudian pasien terjadi alergi, maka segera kita retur, ya, sehingga yang dientrekan, yang diklaimkan hanya yang dipakai saja, ya. Terus perawat itu enak, nggak mikir gitu loh ya, karena sudah disiapkan, oh jam sekian masuk obat ini, suntik obat ini. Jadi dia lebih kepada nursing care-nya. Nah, ini keuntungan kerugiannya, ya memang kerugiannya ya kita butuh banyak tenaga gitu ya. Ya, ketersediaan, kecukupan SDM-nya, lalu ya fasilitas sarana, perlu lemari, perlu kulkas dan sebagainya di ruang-ruang rawat inap itu. Dan juga mereka harus kita latih gitu ya. Nah, sekarang dari aspek pelayanan farmasi klinik, saya kira ini juga Anda sudah mendapatkan materi ini, bahwa meliputi apa, bagaimana mengkaji resep, penelusuran riwayat pengobatan, rekonsiliasi obat, pelayanan farmasi obat, konseling, PTO, visite, meso, ya, evaluasi dan sebagainya. Termasuk dispensing sediaan steril itu masuk dalam aspek kegiatan-kegiatan farmasi klinik. Ya, telaah obat, telaah resep itu mulai dari aspek administrasi, farmaseutik, aspek klinis. Memang kalau hanya resep saja, yang paling cepat adalah aspek administratif ya. Bagaimana menjamin, memastikan bahwa resep ini asli, tidak palsu. Nah, itu dulu. Ya. Kemudian aspek farmaseutik, obatnya ada enggak? Nah, ini jangan-jangan nanti masuk yang multiple strength tadi. Nah, itu harus berapa numeronya, kalau dosisnya dikehendaki tertentu, sediaannya ada yang dosis besar, berarti kalau dibagi berapa dalam waktu 3 hari misalnya begitu. Jumlahnya sesuai tidak. Kemudian aspek klinis, apakah pemilihannya ini sudah tepat, indikasinya apa dan sebagainya. Nah, ini kalau di resep saja memang agak sulit melakukan telaah aspek klinis. Biasanya kita mesti melihat rekam medisnya. Atau paling tidak kita berkomunikasi dengan dokter penulis resep. Nah, minimal ini misalnya dosis. Maka harus ada berat badannya, luas permukaan tubuhnya. Sehingga kita bisa dengan cepat mengecek apakah dosis yang diresepkan itu sudah benar atau belum. Kan itu yang sering kali kita lakukan. Ya. Nah, dispensing sediaan steril juga prioritas pada handling cytotoksik, obat-obat kanker, lalu aseptic dispensing untuk obat suntik, ya,
Kemudian juga TPN, nutrisi parenteral. Jadi misalnya beberapa elektrolit dicampur, asam amino, apalagi ada lemak. Nah, ini sudah harus dilakukan dispensing di unit farmasi. Ya, nanti ada sendiri unit dispensing sediaan steril. Tidak boleh lagi perawat atau dokter itu meracik atau mencampur-campur sendiri di ruangan. Karena ini sangat beresiko dan juga terkait dengan penjagaan mutu dari obat tersebut. Kemudian penyiapan obat-obat parenteral di sini juga harus diperhatikan teknik aseptik ya, rekonstitusinya. Kalau memang itu dikerjakan di ruangan oleh perawat, misal kita tidak cukup tenaganya, tidak ada tempat khusus, tempat yang steril untuk produk-produk ini, maka boleh di ruangan itu, yang penting ruangannya bersih. Ya, tidak campur-campur dengan pasien, tidak campur dengan ruang administrasi, dan kalau bisa suhunya terkendali. Artinya harus ruangan itu ada AC gitu. Jadi kalau di ruangan yang biasa seperti itu, yang standar saja, maka kita masih bisa menjaga sterilitas dan teknik aseptik itu bisa sampai 24 jam. Ya. Nah, setelah itu ya tergantung manipulasinya. Ya, kalau di situ kotor dan sebagainya ya mungkin aja sudah nggak steril gitu ya. Kalau dulu hanya 1 jam gitu kan, tetapi ada beberapa sediaan yang bisa stabil atau tetap steril itu bisa sampai maksimal 24 jam. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ini sudah di ruang khusus, kalau handling sitostatika, maka sudah harus ada biosafety kabinetnya seperti ini. Kalau ini closed system, ya, jadi petugasnya tidak menggunakan apa-apa, bebas saja, tapi tidak bisa kontak langsung. Ya, dia akan matanya ngintip di sini. Closed system. Kalau ini open system, jadi dibuka gitu ya, tangannya masuk. Kita juga bisa masuk-masuk gitu, tapi kita harus menggunakan kacamata Google, baju yang steril, dan sebagainya. Nah, stabilitas sediaan ini kita prioritaskan untuk yang stabilitasnya kurang dari 24 jam. Biasanya kita lakukan repacking sediaan. Jadi misalnya ampicillin itu 1 gram. Kalau untuk ampicillin sulbactam, kalau ampicillin tidak kita repacking karena harganya terlalu murah ya. Kalau kita repacking kita masih harus menyiapkan file steril, harus menyiapkan apa ini karetnya ya, recapnya ya. Nah, ini juga butuh biaya gitu. Tapi kalau obat itu obat yang mahal, maka ini jatuhnya akan lebih ekonomis. Selain ekonomis juga stabil. Nah, di atas ini yang non kemo. Jadi di sini tekanan positif. Kalau yang kemo tadi handling cytotoxic itu tekanan negatif. Ya. Nah, ini contoh stabilitasnya. Jadi di sini harus dipertimbangkan, ya ini kompatibilitasnya juga harus dipertimbangkan. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih peran farmasis mengupayakan tercapainya quality assurance dalam terapi obat untuk mencegah dan mengatasi DRP. DRP itu apa? Jadi segala hal problem yang terkait dengan pengobatan pasien. Oleh karena itu kita harus mampu mengidentifikasi baik itu potensial maupun aktual. Kalau sudah ada identifikasinya, bagaimana kita segera mengatasi terutama yang aktual terjadi dan mencegah yang potensial akan terjadi supaya tidak sampai terjadi. Jadi ini tadi masalah yang muncul terkait dengan terapi obat yang dapat mengganggu outcome pasien, quality of life tadi. Contohnya apa kalau menurut Epler Strand misalnya diberikan obat tanpa indikasi. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar saya ada tamu sebentar. Saya temuin sebentar ya Mbak ya. Baik, Ibu.
Ya. Oke, saya lanjutkan. Ada saudara tapi sudah ini. Jadi aplikasinya itu kalau kita mau lengkap ya seperti ini ya. Coba kita lihat satu persatu. Kita diskusi dengan dokter yang merawat. Apakah obatnya ini sudah sesuai indikasi, ada kontraindikasi atau tidak, aman atau tidak, harganya terjangkau atau tidak. Nah, itu kita yang tahu sebenarnya ya. Jadi contohnya kemarin karena ini kebetulan saya di Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba ya. Kami untuk antibiotik itu sekarang diatur kebijakannya. Ada kelompok AWARE itu ya, Access Watch Reserve. Ketika dokter itu meresepkan kelompok reserve itu adalah kelompok antimikroba, baik itu anti jamur, antivirus, anti biotik ya. Yang itu harus disimpan. Reserve itu kan disimpan, dicadangkan, nggak boleh begitu saja memberikan, harus segala pertimbangan ya. Jadi kalau antibiotik itu kan mana yang untuk empiris, mana untuk definitif. Ya, contohnya seperti kemarin. Kemarin itu saya dihubungi teman-teman yang jaga di IGD, kebetulan pasien ini COVID. Bu, ini ada permintaan linezolid. Nah, linezolid ini kan reserve pertama. Yang kedua, apakah ada hasil kulturnya? Ya. Oh, ada. Ternyata ada. Nah, memang termasuk kuman-kuman MDRO yang sensitif hanya 2, vancomycin dan linezolid ya, dengan MRSA. Lalu kalau dilihat sama-sama sensitif, berarti kan sama-sama efektif, ya kan? Tapi harganya ini linezolid jauh lebih mahal dari vancomycin. Dan kalau vancomycin masuk dalam Fornas, linezolid tidak masuk kan gitu. Lalu kenapa kok dokternya memilih linezolid? Nah, kita konfirmasi ke dokternya, ya. Ternyata pasien ini awalnya dengan AKI, gitu kan? Karena kekhawatiran efek pada ginjal sehingga dipilihkan yang aman. Duduk dulu. Ternyata banyak tamu, ada lagi tamu. Ya maklum, biasanya beliau-beliau ini kalau ke rumah itu kalau nggak Sabtu Minggu gitu ya, kalau hari-hari kerja kan mesti saya nggak ada. Ya wis tak percepat sedikit ya. Nah, kemudian lalu saya tanyakan lagi ke dokternya, saat ini fungsi ginjalnya bagaimana? Bun SK-nya, serum kreatinnya bagaimana? Lalu dia cek. Ternyata sudah membaik. Nah, kalau sudah membaik, apalagi sudah ke angka normal, sementara ini kultur darah dan pasien ini dengan ventilator, maka kami usulkan milih yang vancomycin. Kalau vancomycin nanti 3 hari tidak ada perbaikan, atau mungkin vancomycin resisten, baru kita bisa milih linezolid. Nah, ini tergantung cara kita komunikasi, ya. Lalu kita diskusikan di KPRA, karena approval harus KPRA. Cuma kita boleh memberikan pertimbangan. Akhirnya oke, setuju Bu kalau gitu. Nah, jadi kita ikut terlibat begitu dalam pemilihan obatnya, ya. Mana yang saat ini aman untuk pasien ini, mana yang kalau sama-sama aman, efektif, ya harus boleh dong kita milihkan yang harganya terjangkau gitu kan, karena nanti dalam paket pembiayaan itu kendali mutu, kendali biaya. Lalu apalagi ini kalau pada pasien anak, kita juga boleh memilihkan sediaan-sediaan yang cocok untuk pediatrik. Dan mana yang tersedia gitu. Seringkali dokter itu meresepkan tapi tidak ada konfirmasi obat ini tersedia apa tidak. Kalau tidak tersedia, maka kalau tidak tersedia, lalu alternatifnya apa? Nah, ini juga harus kita berikan pilihan, ya. Nah, kemudian cara menghitung dosis juga begitu. Ada dosis itu berdasarkan usia, berat badan, luas permukaan tubuh, dan juga harus kita pertimbangkan fungsi ginjal, fungsi hepar, ya.
Kalau murni misalnya pasien ini dengan gagal ginjal, sementara tadi ya antibiotiknya sudah kelompok mikroba resisten, kita mengikuti sesuai clearance kreatininya, ya nggak akan bisa membunuh, pastilah adjust dose-nya akan lebih rendah. Bagaimana dia bisa membunuh? Dosisnya akan rendah sekali. Nah, biasanya nanti kita siasati dengan oke, diberikan loading dulu 3 hari evaluasi, ginjalnya makin parah atau tidak, apakah ini sedang dialisis atau tidak. Jadi dosis itu bisa juga berubah-berubah sesuai dengan kondisi klinis dan juga progres dari pasien itu. Nah, ini kalau kita sudah melakukan aktivitas farmasi klinik, pemantauan-pemantauan ini selalu kita ikuti gitu ya. Nah, termasuk juga kalau ini urusannya dengan pengadaan tadi. Ini urusan teman-teman nih, bagaimana dia mendapatkan sumber yang resmi sesuai prosedur. Nah, ini biasanya teman-teman di kelompok pengadaan. Tetapi teman-teman yang di pengadaan, di pengelolaan itu harus harus sinkron dengan kita yang di klinik gitu. Karena jangan sampai nanti pengadaan itu tidak mempertimbangkan kondisi kasus yang ada sekarang. Pokoknya biasanya ini itu belinya sekian. Nah, itu enggak ya. Contohnya yang kami terapkan itu yang tadi antibiotik. Sekarang kalau antibiotik kelompok reserve, maka kita sudah sepakat jangan menyimpan banyak-banyak di gudang. Karena ini sudah mahal, ya penggunaannya akan jarang karena harus approval KPRA dulu, jadi nggak gampang orang meresepkan dan menyerap anggaran begitu besar, ya itu ya. Sehingga kalau misal ada permintaan seperti tadi linezolid itu satu vialnya bisa sampai 900.000. Lah kalau sehari 2 sudah berapa? 1.800. 1.800.000. Kalau itu minimal 7 hari terapi sudah berapa biaya obat ya. Sehingga pihak pengadaan itu akan kolaborasi dengan kami gitu. Ini mau diadakan, sudah approval belum gitu. Oh, jangan itu belum approval. Oh ya, berarti nggak akan mengadakan. Nah, seperti itu. Jadi antara pengelolaan, penggunaan ini kita walaupun porsinya sudah sendiri-sendiri tugas tanggung jawabnya, tapi tetap harus ada koordinasi ya. Nah, kemudian preparing drug product for patient ini ya. Ini kalau yang tidak ada di pasaran, inovasi-inovasi yang kami buat seperti tadi. Kalau di pasaran itu kan dosisnya besar ya. Padahal pasien anak itu dosisnya kecil-kecil. Nah, kalau yang murah sisanya dibuang, tapi kalau yang mahal seperti ganciclovir ini 800.000 ini satu vial. Padahal dosisnya itu 1/10-nya. Nah, maka kita punya inovasi, kita lakukan repackaging, gitu kan. Terus kemudian formula khusus seperti Resomal, Triple Dye. Ya, ini Triple Dye ini satu-satunya di Indonesia kita yang buat. Karena di pasaran nggak ada. Tetapi ini dibutuhkan, terutama untuk pasien-pasien kami, ini penelitiannya juga ada. Nah, akhirnya beberapa rumah sakit daripada membuat sendiri, ya udahlah beli nempel ke Sutomo gitu kan. Ya, jadi ini kita sesuaikan dengan sediaan, kita buat inovasi-inovasi yang mana bisa kita lakukan gitu. Kemudian ini tadi ya sudah distribusi, lalu edukasi, informasi, ini kita juga bekerja sama dengan pelayanan informasi obat atau PIO, dengan PKRS, ya leaflet, brosur, label, mana yang dibutuhkan untuk pasien. Kemudian monitoring ya. Nah, ini bisa bedside monitoring ya, visitor farmasis. Kita bisa mengecek dari RPO, kartu catatan obat ya. Kalau dulu ada buku injeksi perawat, sekarang rupanya sudah mulai dihilangkan karena rekam medik itu sudah lengkap dan sekarang sudah mengarah pada pengembangan elektronik rekam medik. Lalu monitoring efek samping, kalau sampai terjadi efek samping sudah ada pelaporannya, metode pelaporannya. Kalau ada medication error itu masuk insiden itu juga sudah ada prosedur pelaporannya. Tinggal kepatuhan kita di dalam melaporkan itu ya. Nah, ini contoh aktivitasnya apa. Jadi kita bisa
mengkaji bersama, lalu ada visite bersama, visite mandiri juga boleh. Kalau ada kasus-kasus sulit, nanti kita juga terlibat di dalam ikut diundang atau kita yang mengundang gitu ya dalam problem case ini. Kalau terkait infeksi, terkait resistensi tadi itu kita setiap Senin malam itu kita lakukan namanya forum kajian kasus infeksi terintegrasi. Ya, jadi bisa offline, bisa online, tergantung nanti timnya. Lalu visite. Oh, kedua sebelah. Suruh tunggu sebentar. Iya. Tiga ngintip ini. Nah, visite farmasis, buat farmasis di sini adalah kegiatan kunjungan apoteker kepada pasien rawat inap di ruang perawatan. Boleh dilakukan mandiri, jadi kita visite sendiri, atau bersama-sama dengan dokter dan tenaga kesehatan lain. Itu namanya world round atau visite besar, visite bersama. Jadi kadang kita janjian tuh sama dokternya, dok ini ada pasien gini-gini, ya ayo kita visite bareng-bareng. Nah, kita bareng-bareng. Tapi kalau ini dokternya kok sibuk, kadang itu jamnya nggak bisa ditentukan, sementara kita mesti harus cek kondisi klinis pasien, kita cek rekam medisnya. Nah, kita boleh untuk visite sendiri gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk melakukan kajian terhadap penggunaan obatnya, evaluasi kemajuan pengobatan ya. Kemudian kita disitulah tempat untuk menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, ini contoh pada waktu kita visite bersama di pediatri ya, ada dari dokter pediatrinya, ada dari laboratorium, dari mikrobiologi, ini juga ada saya, Bu Rina gitu ya. Terus ada teman-teman perawat ya, biasanya memang rame-rame. Nah, dulu pada waktu pandemi itu akhirnya sementara dihindari dulu rame-rame ke pasien gitu ya. Jadi untungnya sekarang di setiap ruangan itu ada CCTV. Kalau tidak terpaksa harus ketemu pasien, kita bisa melihat perkembangan pasien itu dari CCTV. Itu enggak tahu nanti setelah pandemi menjadi endemi ini mungkin rame-rame lagi gitu ya. Ya. Nah, ini cara mereviewnya ini juga kita harus tahu itu ya. Yang pertama profil pasien. Kita harus tahu pasien ini usianya, berat badannya, ruangannya di mana, tanggal MRS dan sebagainya. Lalu profil penyakit ya. Apa sih riwayat penyakitnya gitu kan? Kenapa dirujuk ke Sutomo, misalnya ke rumah sakit, lalu kondisi fisiknya seperti apa? Yang penting-penting aja, enggak usah semua ya. Termasuk lab radiologis, mikrobiologis itu yang terkait dengan terapi yang diberikan itu. Nah, sampai kemudian, oh ternyata diagnosisnya ini ya, sehingga diberikan obat ini. Lalu profil obat juga begitu, apakah ada riwayat alergi? Lalu obat yang digunakan sebelum MRS riwayatnya apa saja, saat ini apa? Nah, itu juga harus kita kaji ya. Nah, kemudian kalau sudah maka profil obatnya itu kita sesuaikan dengan indikasinya, pilihannya tadi kan. Jadi yang pertama efficacy, yang kedua safety, yang ketiga baru biaya. Lalu regimen dosisnya sudah benar apa tidak ya. Lalu kemungkinan ada interaksi atau tidak kalau itu diberikan bersamaan dan juga kita evaluasi jika terjadi efek samping. Nah, di sini juga ada aktivitas bedside monitoring, bedside counseling ya. Boleh kita lakukan visite mandiri. Lalu kalau sampai terjadi efek samping, maka sudah ada sekarang. Kalau dulu kita laporkan form kuning itu ke Badan MISO, sekarang sudah ada secara online, farmakovigilan ke Badan POM. Sehingga kalau itu betul-betul suatu efek samping dari obat, biasanya kita kaji dulu di KFT, kalau memang benar, karena bisa jadi rancu ya, apakah itu efek samping obat ataukah itu memang progres penyakitnya seperti itu gitu ya. Nah, itu baru kemudian dilaporkan. Pelayanan informasi obat, edukasi obat, ini juga demikian. Nah, cuman biasanya karena ini di kantor ya, di rumah sakit, jadi biasanya pada hari dan jam-jam kerja. Kecuali kalau konsultasi khusus begitu, boleh biasanya menghubungi apoteker yang terkait. Tuh. Nah, ini contoh kita kasus di Irna Anak sendiri, itu ada 13 divisi. Ya,
ada hematologi, neurologi. Jadi anak itu kan seperti hampir mirip seperti rumah sakit gitu ya. Satu rumah sakit cuma pasiennya anak. Karena ada kasus hematologi, ada kasus sarafnya, ada kasus respiro, ada kasus gastro, ada. Ini kalau neurologi kalau dewasa sudah sendiri, spesialisnya aja sudah spesialis saraf gitu kan. Respirologi spesialis paru gitu ya. Jadi kalau di anak-anak itu ya jadi satu begini, tinggal nanti spesialis anak konsultan apa? Konsultan endokrin, konsultan kardiologi dan seterusnya. Nah, kita pertama kali uji coba kegiatan farmasi klinik itu di tahun 2003. Kita sudah mencoba. Saya bersama Bu Endang, bersama Bu Rina waktu itu ya. Kita lakukan telaah, kita berikan rekomendasi. Memang tidak semua rekomendasi itu selalu diterima oleh klinisi dokter pada saat itu. Nah, disitulah nanti kita perbaiki nih. Apa mungkin referensi yang kita pakai dengan referensinya dokter itu berbeda. Atau ada pertimbangan lain. Atau cara komunikasi kita saat itu yang kurang bisa diterima. Nah, itu kita evaluasi terus. Dan alhamdulillah sekarang apapun rekomendasinya, intinya kita diskusikan dulu gitu. Dan lama-lama akhirnya ya dokternya oke lah kita manut aja deh gitu ya. Nah, jadi sudah budayanya sudah mulai terbiasa di sana. Dibandingkan di awal-awal dulu banyak apa ini pertentangan, banyak penolakan memang iya gitu ya. Nah, contoh ini sekarang catatan terintegrasi CPPT itu di rekam medik itu di sini boleh ya, apoteker mengisi rekam medik itu boleh. Ini sudah lama. Cuman sekarang ini sudah mulai digitalisasi dari rekam medik manual ke elektronik medical record. Nah, cuman dalam masa peralihan ini memang elektronik medical record masih terus berkembang, belum sempurna. Sehingga seperti apa catatan penggunaan obat, RPO, form-form khusus itu masih belum terakomodir dan saat ini masih terus dikembangkan bersama tim IT, termasuk elektronik peresepan. Kalau untuk IGD sudah mulai jalan. Nah, untuk rawat inap ini masih terus dikembangkan. Jadi kalau dulu kita menulis di sini ya di rekam medik ini nanti di sini ada usulan kita apa. Sekarang juga kita menulis tapi di elektronik rekam mediknya. Nah, ini rekam pemberian obatnya. Di rekam pemberian obat itu obat apa yang diinstruksikan, bagaimana perawat memberikan, ada paraf dokter, ada paraf apoteker, ada perawat. Dan di sini harus dicek benar identitas pasien, benar nama obat, benar dosis, benar rute, benar waktu pemberian ya. Kemudian ini kalau apa ini? Oh, apa? Rekam pemberian obat untuk sitostatika. RPO sitostatika ini merangkap juga untuk apa? Pengajuan handling ya. Jadi setelah menulis di form ini, kemudian dicek oleh apoteker ruangannya, nah nanti baru dikirim ke unit dispensing, obatnya di handling, kemudian nanti serah terima lagi ke perawat, sudah ada tanda terima yang ada di sini. Gitu. Dan ini nutrisi parenteral juga begitu, jadi dokternya nanti akan menulis yang di area sini, kemudian dicek oleh farmasisnya, lalu di sini nanti unit produksinya akan melakukan pencampuran apa-apa, lalu di sini sudah ada nama, paraf, dan sebagainya. Lalu diserahkan sudah dalam bentuk kemasan yang sudah dicampur secara steril. Ya. Nah, ini contoh yang EMR tadi. Jadi kita masing-masing apoteker punya akun gitu. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya kalau tadi itu pakai kertas, sekarang secara online. Nah, nanti kita bisa nulis di sini, tapi ini ada tahapannya. Ini hanya gambarannya saja. Yang ini dulu eukaliptus namanya, sekarang Semeru. Jadi sejak Januari 2023 itu sekarang elektronik medical record kita namanya Semeru. Karena vendornya beda. Ini dulu pihak ketiga, sekarang sudah IT mandiri ya. Nah, nanti di sini kelihatan ya asesmennya apa, rencananya apa, implementasinya dan sebagainya. Kita boleh memberikan kalau tidak terjadi masalah, tidak terjadi di RP, ya kita meyakinkan bahwa oh iya ini sudah sesuai, obat sudah kita racik, kita siapkan dan sebagainya.
Ya. Nah, selain semuanya itu, apoteker juga banyak berperan di komite, kepanitiaan, di tim dan sebagainya. Ya, ini ada komite tadi KMKP, komite mutu, ada komite farmasi terapi, ada komite pencegahan infeksi, ada komite etik, ada promosi kesehatan, komite pengendalian resistensi antimikroba. Terus ada lagi tim agen perubahan, tim K3RS, tim paliatif, banyak sekali. Dan setiap kegiatan-kegiatan ini itu harus ada apotekernya gitu, harus ada perwakilan instalasi farmasi. Nanti biasanya kita berbagi siapa yang masuk di sana gitu. Dan disitulah tempat kita komunikasi dengan tenaga lain ya. Jadi farmasis berbasis pada kompetensi yang pertama adalah menekankan patient care, meningkatkan evidence base ya. Jadi kita melakukan apapun harus evidence ya. Tidak pendapat saya gitu. Dan di sini kita dapat meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain serta mendokumentasikan asuhan-asuhan kefarmasian kita secara baik. Dan inilah tantangan kita ya. Jadi kalau di bidang kedokteran itu ada tidak hanya spesialisasi tapi subspesialisasi ya yang kita sebut dengan konsultan tadi. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak mungkin apoteker general gitu ya. Makanya sudah mulai ada magister farmasi klinik. Zaman saya itu ada spesialis tadi farmasi rumah sakit itu sama dengan spesialis farmasi klinik, tapi kan masih spesialis besar ya. Makanya sekarang sudah mulai di-create. Nantinya ada pediatrik farmasi spesialis, infectious disease farmasi spesialis, itu seperti di Amerika dan negara lain sudah seperti itu. Nah, kemudian satu sisi juga banyak pengembangan obat-obat baru, ya sudah berapa item itu ribuan. Satu sisi lagi drug related problem juga makin tinggi. Nah, ini yang harus kita kendalikan peran kita ya, dan juga terkait dengan biaya kesehatan, tuntutan masyarakat agar pelayanan bermutu, maka banyak sekali challenge-challenge yang harus kita hadapi ya untuk pengembangan pelayanan farmasi. Nah, siapkah Anda? Pertanyaan saya seperti itu. Kalau sebagian tadi yang saya ceritakan itu masih sebagian, belum seluruhnya gitu ya. Tetapi paling tidak Anda sudah mempunyai gambaran. Ya, ketika nanti saya lulus apoteker, kemudian saya bekerja di rumah sakit. Ini kan contoh aktivitas di rumah sakit ya. Mungkin di industri beda lagi, di komunitas beda lagi, di tempat-tempat lain beda lagi. Nah, ya memang seperti itu gitu, karena kita berhadapan dengan perkembangan dunia kedokteran, dunia kefarmasian gitu kan. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini pembelajaran kita. Makanya kenapa ini termotivasi saya harus mengambil S3 ini gitu ya. Karena dokter itu hampir seluruhnya tidak cukup spesialis, subspesialis. Habis itu rata-rata sudah bergelar doktor gitu. Ya. Nah, sehingga wah, kok ya lama-lama minder aku ya gitu. Oke, kalau begitu saya tak sekolah aja sekalian gitu kan. Supaya kita bisa mengikuti pola-pola dalam menganalisis satu apapun ya. Jadi ketajaman kita menganalisis itu kita dapatkan di situ gitu. Baik, saya kira itu, dan ini pengalaman saya yang mungkin juga belum tentu dimiliki orang lain. Jadi ketika saya masuk di Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Kementerian Kesehatan, ini pertama kali dilantik di tahun berapa? 2014 ya. Dan sampai sekarang masih diperpanjang. Ini dulu zamannya menterinya siapa nih? Dr. Nafsiamboy ya. Saya paling muda waktu itu. Kemudian pada tahun 2019 dengan menteri yang baru, Prof. Nila, ini kami juga mendapat kesempatan untuk mengikuti High Level Ministerial Conference Antimicrobial Resistance di Nederland. Ya, bayangin, ini semuanya ini para direktur rumah sakit, pejabat-pejabat Kemenkes. Kok ditanya, Bu Kiti apa jabatannya? Saya mau jawab gimana nih? Jadi seringkali beliau-beliau ditanya, Bu Kiti jabatannya apa di rumah sakit? Wah, ini aku jawab apa iki ya gitu ya. Ya saya bilang saya sekretaris Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba gitu ya.
Jadi saya bukan pejabat gitu, tapi kumpulannya ya para pejabat, tapi nggak apa-apa. Kita kalau berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar, maka insya Allah nanti akan ada transfer begitu ya. Ada auranya itu bisa juga mengalir ke kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kipti atas materi yang telah dibagikan mengenai manajemen terapi di rumah sakit dan juga pengalaman-pengalaman luar biasa yang Ibu pernah lakukan. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand yang nanti akan saya persilahkan untuk unmute. Baik, untuk Mbak Anissa Kusuma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumatila. Saya izin bertanya, ini sebenarnya lebih ke sharing sih Bu, tentang pengadaan obat. Nah kan biasanya kalau di lapangan sama yang kita pelajari itu kan rada berbeda ya. Misalkan dokternya tuh minta obat A, B, C, tapi ternyata tidak ada. Kita sudah bilang kayak, oh di sini tuh tidak ada dok gitu. Tapi terus-terusan dokternya itu meresepkan itu terus gitu loh Bu. Nah otomatis kan ada kelangkaan atau kekosongan obat. Nah dari kita sendiri tuh gimana Bu caranya buat mengisi kekosongan itu? Terus kita kalau ngomongnya ke dokter itu kadang kan ada yang Ibu tadi bilang dokternya ada yang menerima, ada yang enggak. Kadang itu kan ada yang marah, ada yang bentrok gitu loh Bu. Nah kita bagaimana Bu caranya buat meminimalisir tidak ada terjadinya bentrok seperti itu? Mungkin Ibu ada saran buat kami, kan Ibu sudah berpengalaman lebih jauh Bu. Biar nggak kagok nantinya ketika kita punya masalah seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, bisa langsung saya jawab, Mbak Lita. Baik, Ibu, dipersilahkan. Siapa tadi yang bertanya namanya? Mbak Anissa. Anissa Kusuma, Bu. Mbak Anissa, ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mbak Anissa. Jadi, saya jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu adalah, kenapa kok dokter meresepkan saenake dhewe gitu ya. Kadang obatnya ada, obatnya enggak ada, tapi ya diresepkan saja. Nah, itulah pentingnya. Kalau saya nggak tahu ini kejadiannya di mana ini. Kalau di rumah sakit, maka peran komite farmasi dan terapi di sini sangat penting. Jadi rumah sakit itu banyak aturan, banyak regulasi yang harus dipatuhi oleh semua tenaga kesehatan yang ada di sana, termasuk dokter. Nah, teman-teman yang di bagian pengadaan, itu dasar pengadaannya apa? Dasar pengadaannya ya dari formularium rumah sakit. Kalau di formularium rumah sakit itu tidak ada, kemudian tiba-tiba ada permintaan diadakan, maka nanti kalau ada pemeriksaan, yang kena adalah tim pengadaan. Ya, nah formularium rumah sakit itu terdiri dari formularium nasional plus tadi PPK. Nah, PPK itu harus dibahas dulu. Jadi kalau untuk diagnosis seperti ini, terapi seperti ini, maka bentar. Ya. Nah, maka semua harus mengacu di sana. Makanya kalau ada yang di Sutomo pun kadang masih terjadi loh, ya. Makanya ada proses kalau di rumah sakit. Dok, ajukan dulu ke direktur tembusannya KFT dan instalasi farmasi. Kalau itu tidak tercantum dalam formularium, maka bisa diusulkan revisi formularium yang akan datang. Loh, tetapi ini pasiennya membutuhkan sekarang, nah, maka nanti kebijakan manajemen lah yang akan menjembatani itu, gitu ya. Jadi akan diundang oleh pelayanan medik, dokternya, ininya, mereka akan diminta apa dasarnya dan sebagainya. Kemudian apakah ini ditanggung oleh BPJS, kalau itu pasien BPJS, bahkan tim Kesmik itu diundang juga untuk membahas itu. Jadi perlunya pengorganisasian itu di situ. Kalau itu obatnya masuk, ketersediaannya ada, udah no problem. Tapi kalau di situ sudah masuk dalam formularium rumah sakit, tetapi farmasi kok nggak punya stok, nah dilihat dulu kekosongan obat itu
Apa faktornya? Apakah kosong distributor? Apakah kosong nasional? Apakah pabriknya sudah tutup? Kan gitu, karena itu presiden terjadi. Terus apakah proses administrasinya yang terhambat sehingga obat tidak segera datang. Nah, itu harus dipertemukan semuanya sehingga tidak akan terjadi pertikaian antara kita farmasi dengan pihak klinisi dokter gitu ya. Makanya kalau pengalaman di tempat kami di Sutomo ketika loh ini kok ada resep, kok ada obat baru lagi nih, kita lihat Fornas nggak ada, oke. Formularium rumah sakit kita juga nggak ada, maka tidak serta-merta langsung kita adakan ini enggak, tetap harus mengajukan permohonan ke direktur, kemudian dibahas dulu, dikaji oleh KFT, ya. Kalau memang waduh menunggu itu lama, pasiennya ini, tetap harus ada forum yang mengundang manajemen, sehingga nanti disitulah menjadi dasar tim pengadaan untuk mengadakan. Kalau memang itu dibutuhkan, gitu kan? Karena di situ nanti akan berdebat itu evidence-nya segala macam. Karena kalau enggak, yang kena nanti ya direkturnya juga, teman-teman pengadaan juga. Jangan-jangan ini ada pesan-pesan sponsor untuk diadakan kan gitu. Kadang itu, loh kok dokternya sudah tahu ya. Kita sendiri yang ngurusin ini tuh belum tahu kalau obat ini ada di Indonesia misalnya gitu. Ternyata benar. Jadi pihak-pihak apa apa itu namanya sing promosi obat itu apa Mbak jenenge Mbak? Metrep itu Bu. Ya para rep-rep itu ternyata dampingi terus si dokternya. Makanya Bu ya apa carane iki diresepno. Nah, kalau ini tidak ada tim yang mengendalikan, maka bisa nggak karu-karuan. Tapi kalau kami sudah kita atur, ya contohnya kalau saya di komite KPRA itu anti jamur baru, harganya 6 juta, bayangin. Ya nggak akan bisa keluar gitu kan. Dokter yang ngeresepin Bu carane ya apa. Terus oke, kita bahas dulu di forum kajian. Ternyata di situ tidak tegak diagnosisnya. Nah, kalau tidak tegak, ya nggak bisa dong diadakan. Tapi kalau benar-benar tegak, lalu kemudian diagnosisnya tegak, dan itu satu-satunya indikasi, maka tinggal direksi ACC apa tidak, karena menyangkut anggaran kan begitu ya. Jadi harus ada prosesnya, harus ada prosedurnya, dan tim itu harus dibentuk. Dan memang tidak mudah memang Mbak, beberapa rumah sakit itu KFT ada, tapi yang nggak jalan Bu gitu. KPRA ada, tapi yang nggak jalan. Nah itu masalahnya. Jadi memang di situ dibentuk badan-badan tadi di rumah sakit itu untuk mengendalikan ya. Terus kemudian tadi yang kedua cara komunikasi. Benar sampai tinggal boleh. Sebentar lagi ya. Komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi kepada dokter supaya bisa diterima? Makanya tadi, pertama adalah perkenalan dulu. Apakah Anda sudah memperkenalkan diri Anda siapa? Ya. Nah, kalau belum ya harus kenal dulu, gitu kan? Dokter, kenalkan saya Kipti, saya apoteker yang bertanggung jawab di sini. Saya yang ngurusi ini. Kami ingin konfirmasi Dok untuk pasien ini. Misalnya begitu. Contoh kemarin, ada pasien itu dapat terapinya sudah lama. Nah, saya sering tentang antibiotik ya. Ini kok sudah sekian lama nggak di stop. Petugas saya bilang, Bu ini saya siapkan apa enggak? Sebentar saya konfirmasi ke dokter. Lalu saya tanya ke dokternya, dokter pasien A dengan diagnosis ini, pasien ini sudah mendapat antibiotik ini hari kesekian gitu. Saya enggak bilang, dok ini terlalu lama, nggak di stop, enggak. Tapi saya menggunakan bahasa, dokter merencanakan berapa hari lagi ya terapinya. Apakah sudah dievaluasi? Mohon nanti kami diinformasikan ya dok. Langsung dokternya, oh iya sudah sekian hari, oke hari ini tak evaluasi ya mbak. Gitu. Saya evaluasi kalau nanti harusnya sih sudah stop ini. Nah padahal maksud saya ingin nyetop gitu. Tapi ternyata dengan bahasa begitu, maka dokter sendiri akan berpikir, oh ya ini harus saya evaluasi, ini terlalu lama, ini stop. Bahkan itu muncul pada pemikiran dokter sendiri kalau harus di stop. Misalnya itu begitu.
Ya, dosis juga begitu. Dok, ini setelah saya hitung ketemunya sekian. Dokter menggunakan dosis per miligram per kilogram berat badannya pakai yang mana ya? Berapa ya gitu. Rentangnya berapa ya gitu. Dihitung. Oh iya Mbak, ternyata kebesaran ya. Ya udah sesuai hitungannya Bu Kipti aja. Nah, akhirnya begitu. Tapi kalau dok ini dosisnya terlalu besar. Wah, ini dosisnya nggak kebesaran ta. Nah, itu sudah tersinggung nanti beliaunya. Ya. Jadi bahasa itu bisa diatur sedemikian rupa bagaimana supaya tidak sampai menyinggung perasaan beliau-beliaunya. Oke, saya kira itu ya, Mbak ya. Mbak Lita, mungkin satu lagi ya, Mbak ya. Iki tamuku kok antring ini, Mbak. Iya, maklum lah, masih Lebaran ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak Lita. Baik Ibu, Mau pamit-pamit pulang, masih saya cegah ini. Gimana Mbak Lita? Silakan, siapa yang mau bertanya satu lagi? untuk ini ada Kak Arya sama Fernanda. Mungkin Yang laki oh, ya. boleh, baik. Untuk Mas Arya, monggo. Silakan. Izin bertanya, Bu, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Silakan. Baik, perkenalkan saya Arya Rizky, NIM 169, ingin bertanya terkait bagan tadi, Bu. Kan dari bagannya itu menunjukkan bahwa untuk persiapan dan informasi obat itu kan lebih diarahkan ke perannya dokter. Nah, gimana sih kendala di Indonesia kenapa dokter yang harus meresepkan obat, sedangkan farmasi yang memiliki ilmu tentang obat, yang mendalami ilmu tentang obat-obatan. Sedangkan dokter kan lebih banyak ilmunya mengenai penyakitnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, Mas Arya, terima kasih. Jadi, regulasi di negara kita, definisi resep itu masih belum berubah. Ya, resep itu adalah instruksi dokter kepada apoteker melalui resep, ya kan? Kalau instruksi saja, siapa yang mau nyiapkan? Siapa yang mau ini, ya kan? Nah, di sini makanya farmasi dan terapi. Panduan praktek klinik itu adalah panduan bagaimana mendiagnosis dan bagaimana menerapi. Kalau dulu itu PDT, pedoman diagnosis dan terapi, ya kan? Nah, PNPK itu juga gitu, panduan nasional, bagaimana mendiagnosis suatu penyakit, bagaimana memberikan terapi terhadap manajemen penyakit tersebut. Nah, sekarang kenapa kok bukan farmasis? Ya beda kompetensi, Mas, ya toh. Jadi farmasis tidak berkewenangan meresepkan. Kalau farmasis meresepkan malah jadi apoteker dokter nanti. Tetap kewenangan itu beliau yang mendiagnosis, beliau yang berkewenangan untuk memberikan terapi. Nah, tinggal apakah terapinya ini yang adekuat itu bagaimana? Kan gitu. Sekarang terapi hipertensi itu kan banyak. Ya, walaupun sudah ada guideline-nya, walaupun sudah ada algoritmanya, tetapi begini loh, kalau kita membaca suatu panduan, suatu PPK, itu kan misalnya hipertensi, tok gitu kan, diagnosanya begini-begini, terapinya ini, labnya ini. Tapi kalau itu diterjemahkan pada kondisi pasien, apakah ada pasien itu yang hanya sakit hipertensi saja? Nggak ada, mesti hipertensi dengan diabetes, dia hipertensi dengan kelainan ginjal, dia hipertensi dengan asma, dia macam-macam gitu loh. Nah, disitulah akhirnya dengan yang tidak bisa di copy paste dari guideline ke pasien karena kondisi pasien bisa berubah-berubah tadi, maka dokter punya namanya lega of artis kan gitu ya. Ya terserah saya dong, ini saya kombinasi ini dengan ini dan sebagainya. Nah, masalahnya untuk memilihkan mengkombinasi itu kan memang ada ilmu farmakologi, ada ilmu farmakokinetik, farmakodinamik. Nah, dokter itu juga belajar ilmu itu. Kita juga belajar ilmu itu. Nah, cuman
Masalahnya dokter ini kan nggak hanya ilmu itu yang dikuasai, gitu kan? Sehingga seringkali terus lupa, gitu loh. Nggak sempet mempelajari lagi. Nah, kita yang bobot porsinya lebih banyak, maka kita boleh memberikan rekomendasi, memberikan saran. Karena kalau ibaratnya begini, ayo kita jegur ke sumur misalnya gitu, instruksinya gitu. Nah, apakah kita terus, oh ya kalau gitu saya siapkan sumurnya, bahkan saya ikut jegur sumur gitu, enggak kan? Mesti kita mikir dulu, kenapa dokter ini kok ngajak kita jegur sumur? Nah, itu namanya mengkaji, kan gitu, ya kan? Jadi sama seperti tadi, dokter menginstruksikan ini. Nah, kita hanya berpikir sih, pasien ini sebenarnya sakit apa? Indikasinya apa? Kalau dilihat marker-markernya, kalau itu antibiotik, infeksi enggak. Terus diberikan untuk apa? Nah, itu boleh itu kita, karena kita mau menyiapkan obatnya, gitu loh. Ya kan? Nah, setelah itu, oh iya, pasien ini demam terus, dia kalau kencing sakit, berarti curiga ISK misalnya. Terus kenapa dipilihkan antibiotik ini? Karena antibiotik ini empirik yang aman untuk pasien ini, misalnya gitu. Duh, tapi kok dosisnya gede ya? Nah, misalnya gitu. Nah, itu terus begitu. Nanti sampai pada benar gitu loh. Oh iya memang dia curiga ISK, pilihannya sudah benar, dosisnya benar. Oke, deal. Baru kita siapkan kan begitu. Obatnya masuk ke pasien juga dengan benar. Lalu kalau itu injeksi, yang memberikan perawat, maka perawat kita guidance. Mbak, nanti kalau menyuntikkan, karena kita apoteker enggak punya kompetensi untuk nyuntik. Kita diajarin nyuntik enggak? Enggak kan? Nah, ya. Jadi yang nyuntikkan yang apa kan perawat. Tapi bagaimana dia bisa memberikan obat injeksi atau drip itu secara benar ya. Maka itu kita boleh memberikan edukasi kepada teman-teman perawat dan memantau. Jadi seperti itu, pecahan-pecahan atau apa itu? Pilahan-pilahan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu nggak bisa dokter bekerja sendiri, nggak bisa. Ya, perawat bekerja sendiri nggak bisa, apoteker bekerja sendiri juga tidak bisa. Makanya healthcare team collaboration itu yang diperlukan. Kita nggak ada mana yang lebih pinter, mana yang lebih tahu, enggak. Itu saya mengalami sendiri selama ini sudah saya rasakan, apalagi sejak pandemi COVID. Dulu pada waktu belum ada COVID itu arogansi masih tinggi, tapi setelah COVID semua orang kan merasa nol ilmunya, ya kan? Ada antivirus ini. Sampai pada waktu itu dokter, coba tolong teman-teman farmasi. Ini kok banyak antivirus baru. Ini apa manfaatnya, apa efek sampingnya? Lah kita dicari malah. Kemudian kita aktif di situ, morning report, ngurusin pasien segala macam. Nah, akhirnya mereka membutuhkan. Sekarang kalau ada apa-apa nih harus ada farmasinya nih, harus ada apotekernya. Malah dicari sekarang gitu. Oleh karena itu eksistensi kita juga harus kita jaga dan hubungan kita juga harus kita jaga karena kalau orang merasa nyaman, terbantukan, maka kita akan dibutuhkan. Tapi kalau kita ngerusui terus ya, ngeritik, komentar, terus tadi seperti polisi menyalah-nyalahkan, udah mending nggak usah ada apoteker, nggak apa-apa deh. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ilmu saya kira sudah cukup Anda semua. Tinggal bagaimana mengimplementasikan ilmu itu ketika kita nanti bekerja secara profesional. Ya, saya kira itu ya, Mas Arya. Ya. Iya Bu, terima kasih atas Oke. jawabannya. Baik, sepertinya sesi diskusi sudah bisa dicukupkan. Terima kasih Ya. kepada Ibu Kiti yang telah menjelaskan ke kita. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan juga kebermanfaatan untuk kita ke depannya. Amin. Ya. Sebelum saya akhiri, apakah Ibu berkenan untuk dilaksanakan foto bersama, Ibu? Ya, monggo, silakan. Baik. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa segera on cam ya. Tanpa menunda lagi akan saya pandu untuk sesi foto bersamanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Slide 3. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Ibu Piti. Ya, terima kasih semua. Semoga sehat selalu dan lancar ya studinya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu offline ya. Nggak tahu apakah Amin. nanti PKL di Sutomo, ada yang PKL di Sutomo nanti rencananya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.